Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masalah kewirausahaan. Sebelum kita masuk pada materi pokok, yaitu kewirausahaan yang ada di MA Al-Hikmah, sebelumnya kita kupas bersama dulu apa sih yang namanya wirausaha itu. Jadi wirausaha itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata wira dan juga kata usaha, di mana wira itu bisa diartikan sebagai pejuang dan usaha itu adalah kegiatan melakukan sesuatu. Nah, jadi dapat diartikan bahwa wirausaha itu adalah berjuang untuk melakukan sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih kreatif dan juga inovatif. Ya, kemudian sekarang kegiatannya itu seperti apa sih kewirausahaan? Nah, kegiatan di dalam wirausaha itu adalah kegiatan berinovasi. Berinovasi itu bisa dengan dua hal. Yang pertama, bisa menciptakan sesuatu hal yang benar-benar baru, yang benar-benar orisinil, yang benar-benar belum ada sebelumnya, atau bisa membuat modifikasi dari sesuatu yang sudah ada, kemudian dibuat dengan keunikan tersendiri, dengan keorisinilan, dengan mutu yang lebih baik lagi. Kemudian sekarang adalah peran dari wirausaha itu apa sih secara umum? Peran wirausaha secara umum yang pertama itu adalah mengurangi yang namanya pengangguran. Nah, apabila banyak orang itu menjadi wirausaha dikarenakan lapangan pekerjaan sekarang itu sudah penuh ya, sudah penuh. Jadi tidak bisa menampung yang namanya pengangguran, sehingga semakin banyak bermunculan wirausaha itu bisa mengurangi yang namanya pengangguran. Paling tidak bisa mempekerjakan diri sendiri dan juga bisa mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian peran yang kedua adalah membangun perekonomian. Nah, secara tidak langsung apabila banyak para wirausaha, kemudian banyak produk-produk yang dihasilkan, secara tidak langsung itu bisa meningkatkan perekonomian yang ada di dalam negeri. Yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan nasional. Nah, apabila para wirausaha ini bisa mempekerjakan dirinya sendiri, bisa mempekerjakan banyak orang. Nah, di sini bisa meningkatkan pendapatan masing-masing orang, sehingga pendapatan nasional juga akan semakin meningkat. Kemudian peran yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Nah, karena begitu sangat banyaknya, begitu sangat pentingnya peran di dalam kewirausahaan ini, sehingga di MA Al-Hikmah anak-anakku sekalian juga akan diajarkan kelas kewirausahaan, di mana kita membangun kantin kewirausahaan. Di sanalah akan diajarkan bagaimana cara berwirausaha yang baik, yang bagus, dan juga yang mandiri. Nah, apa sih gunanya? Nah, di sana, di kelas kewirausahaan, di kantin kewirausahaan, nanti anak-anak akan diajarkan yang pertama adalah masalah kemandirian. Kemudian supaya anak-anak juga bisa, yang kedua supaya anak-anak bisa lebih kreatif dan inovatif di dalam menciptakan produk. Dan yang ketiga adalah anak-anak memiliki mental berwirausaha yang tinggi. Nah, kenapa harus memupuk mental? Karena menjadi seorang wirausaha, mentalnya itu harus sangat tebal, mentalnya harus sangat kuat sekali. Karena di dalam berwirausaha itu terpaan itu sangat panjang, itu sangat tinggi. Jadi apabila memiliki mental yang biasa-biasa saja, maka anak-anak itu akan mudah menyerah. Makanya seorang wirausaha harus memiliki mental baja, tidak boleh pantang menyerah. Nah, itu nanti akan diajarkan di kelas kewirausahaan dan akan dipraktekkan di dalam kantin kewirausahaan. Nah, disinilah nanti insya Allah di dalam kantin kewirausahaan itu, dari situ nanti akan muncul wirausaha sukses dari MA Al-Hikmah di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah apabila anak-anak ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses, ada ciri-ciri seorang wirausaha yang sukses itu seperti apa? Nah, menurut By Grave ada 10
ciri seorang wirausaha yang dikenal dengan 10D. Yang pertama adalah dream. Dream itu adalah mimpi. Nah, jadi dimulai dari mimpi. Kemudian dari mimpi itu muncullah suatu visi ke depan. Seorang wirausaha harus mulainya dari mimpi, bagaimana kita mewujudkan mimpi kita melalui visi kita sehingga bisa mencapai kesuksesan di dalam wirausaha atau di dalam bisnis kita. Dan yang kedua adalah decisiveness, yaitu keputusan dengan cepat. Karena seorang wirausaha itu harus mampu bekerja dengan cepat dan juga harus cepat pula dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena waktu itu adalah kesempatan. Apabila seorang wirausaha itu lamban dalam mengambil keputusan dan lamban dalam bekerja atau dalam bergerak, maka kita akan kehilangan yang namanya peluang. Yang ketiga itu ada yang namanya doors atau melakukan keputusan. Jadi dari keputusan yang sudah diambil dari poin yang kedua tadi, yang berikutnya adalah melaksanakan keputusan yang sudah diambil tersebut. Yang keempat ada yang namanya determination. Determination atau kebulatan tekad. Nah, setelah mengambil keputusan kemudian melakukan tindakan, berikutnya adalah melakukan kebulatan tekad. Jadi harus dengan serius, harus dengan gigih melaksanakan kegiatan kewirausahaan atau gigih dalam kita menjalankan suatu usaha atau suatu bisnis. Yang kelima ada dedication. Dedication itu artinya adalah pengabdian. Jadi kita harus pengabdian penuh, harus fokus sefokus-fokusnya di dalam bisnis kita apabila kita ingin sukses. Yang keenam adalah devolution. Devolution atau mencintai pekerjaan. Nah, seseorang yang ingin sukses itu tidak boleh ada yang namanya keterpaksaan, sehingga orang tersebut harus mencintai pekerjaannya, sehingga ketika melakukan sesuatu itu akan dengan sukarela. Apabila kita mencintai, melakukan sukarela, maka kita itu tidak akan pernah lelah kita di dalam berusaha. Yang ketujuh adalah details. Seorang wirausaha itu harus mampu dalam merinci segala peluang, merinci segala kesempatan, dan juga merinci segala sesuatu di dalam usaha, sehingga apa? Kita bisa memprediksi apabila terjadi suatu kendala atau suatu hal atau suatu masalah yang bisa menjadi kegagalan di dalam suatu usaha atau di dalam bisnis. D yang terakhir adalah destiny atau bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab di dalam usaha atau bisnis kita. Di dalam usaha atau bisnis kita itu kita harus bertanggung jawab penuh, baik mulai dari perintisannya, dari keuntungannya sampai kegagalannya. Kita tidak bisa hanya bertanggung jawab pada saat kita beruntung, tetapi kita tidak bertanggung jawab pada saat kita terjadi kegagalan. Yang kesembilan adalah dollars atau kekayaan atau modal. Jadi di dalam kewirausahaan kita juga butuh modal. Nah, kita juga butuh modal yang ada di sana. Jadi modal itu tidak menepati urutan yang pertama, anak-anak. Modal itu sekali lagi, modal itu tidak memiliki atau tidak menempati urutan yang pertama di dalam suatu bisnis. Kenapa? Saya contohkan. Kalian tahu Bill Gates? Nah, Bill Gates ini adalah yang memiliki Microsoft. Dia memulai pekerjaannya apakah dengan modal yang besar? Apakah dengan gedung yang sangat mentereng? No, tidak. Dia memulai usahanya itu dari garasi rumahnya. Dari garasi rumahnya yang sempit, yang pengap, yang bising. Di sana dia membuat program, dia gagal, dia membuat lagi, gagal, dia membuat lagi, dia pasarkan, ditolak, dia pasarkan sampai pada akhirnya dia berhasil mencapai kesuksesan di dalam programnya. Programnya diminati banyak perusahaan, banyak yang ingin merger dengan perusahaannya, sehingga dia mengalami kesuksesan di sana. Setelah dia sukses, barulah dia membuat gedung yang bagus, yaitu Microsoft. Jadi sekali lagi bukan modal yang utama di dalam bisnis. Saya contohkan yang kedua. Kalian tahu Mark yang membuat jaringan Facebook.
Dia mulai dari mana? Dia memulai dari kamar kos-kosan dia ketika dia berkuliah. Dia memulainya dari tempat kos-kosan dia yang kecil, yang hanya ukurannya sekian. Di sana dia awalnya itu dia merasa merindukan teman-teman dia SMA, merasa merindukan keluarga dia yang jauh ada di sana. Kemudian dia itu ingin berinteraksi dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya yang jauh. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya dia membuatlah yang namanya Facebook di kamar tempat kosnya. Sekali lagi, ternyata banyak orang yang merindukan teman-temannya, banyak merindukan keluarganya seperti Mark. Pada akhirnya peminatnya itu banyak sekali, miliaran jutaan orang yang memiliki keinginan yang sama seperti Mark, sehingga terciptalah Facebook dan kesuksesan bagi Mark. Jadi sekali lagi, bisnis itu tidak dimulai dari modal, tetapi yang pertama dari mana? Adalah dari membangun customer yang loyal. Kenapa membangun customer yang loyal? Kalau kita membuat suatu produk, kita ada modal, kita membuat suatu usaha, apakah yakin usaha itu akan sukses? Tidak. Yang harus dilakukan adalah menjaring dulu. Kita perkenalkan produk kita buat orang percaya kepada kita. Nah, jadi kalau consumer ini sudah loyal kepada kita, kemudian kita membangun usaha kita, maka usaha kita sudah tinggal berjalan. Nah, hal yang kedua yang harus dilakukan apabila kita ingin membuat usaha adalah membangun distribusi yang lancar. Produk kita sudah terkenal, sudah laku, kita jual. Ternyata display dari bahan yang kita butuhkan itu macet. Nah, bagaimana kita akan melanjutkan usaha kita? Tidak bisa. Sekali lagi, modal itu tidak menempati urutan yang pertama di dalam suatu usaha. Kemudian saya lanjutkan, ciri yang terakhir dari seorang wirausaha adalah distributor, yaitu membagi-bagi. Jadi seorang wirausaha itu tidak boleh takut untuk bekerja sama, menjalin jaringan, mencari rekan yang lebih baik. Untuk apa? Untuk bersharing, untuk bekerja sama. Untuk apa? Untuk memajukan perusahaannya. Oke, anak-anakku sekalian, semoga pembelajaran kita hari ini tentang kewirausahaan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa semangat selalu dalam belajar, kemudian jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Kesuksesan berada di tangan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.